Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PTS Fisika. Nomor 8. Sebuah mainan mobil-mobilan mempunyai massa 0,5 kg ditarik dengan gaya sebesar 2 Newton dengan arah membentuk sudut 30 derajat terhadap lantai. Jika semula diam, jarak yang ditempuh dalam waktu 5 detik adalah. Di sini yang diketahuinya adalah massanya, jadi di sini adalah M sama dengan 0,5 kg. Kemudian ini gaya tariknya, jadi di sini adalah F sama dengan 2 Newton. Kemudian ini sudutnya, jadi di sini adalah theta sama dengan 30 derajat. Kemudian ini semula diam berarti kecepatan awalnya adalah 0, jadi di sini V 0-nya adalah 0. Kemudian ini adalah waktunya, jadi di sini adalah T sama dengan 5 detik, jadi 5 detik ini adalah 5 second. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuhnya, jadi di sini adalah S sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Di sini untuk menghitung jarak ini, jadi kita hitung dulu percepatannya. Maka di sini kita gambarkan terlebih dahulu. Misalkan di sini adalah mobil-mobilannya. Jadi ini misalkan mobil-mobilannya bergerak di lantai. Kemudian ini ditarik dengan gaya membentuk sudut. Jadi misalnya ini gaya tariknya, jadi F. Ini membentuk sudut theta. Jadi tetanya ini adalah 30 derajat. Kemudian kita gambarkan gaya-gayanya yang bekerja pada mobil-mobilan ini. Jadi yang bekerja pada mobil-mobilan ini adalah gaya beratnya. Jadi di sini adalah W. Kemudian karena rodanya ini menyentuh lantainya ini, maka di sini terdapat gaya normalnya. Jadi di sini adalah gaya normalnya. Kemudian di sini gaya tariknya karena membentuk sudut, berarti kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti di sini adalah sumbu X-nya, berarti di sini adalah F cos theta. Ini terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y adalah di sini, berarti di sini adalah F sin theta. Jadi ini gaya-gayanya. Di sini kita anggap lantainya adalah licin karena di sini koefisien gesekannya tidak diketahui. Maka di sini tidak terdapat gaya gesekannya. Kemudian karena di sini ditarik dengan gaya F, otomatis mobil-mobilan ini bergerak ke kanan. Jadi arah percepatannya adalah ke sini. Kita hitung percepatan geraknya. Untuk menghitung percepatan gerak ini, kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. Jadi di sini M dikali A karena ini bergerak, jadi bergeraknya ke kanan. Di sini kita tidak usah menghitung gaya normal karena di sini tidak ada gaya geseknya. Jadi gaya-gaya pada sumbu X adalah ini F cos theta. Maka di sini adalah F cos theta, theta-nya adalah 30 derajat, berarti di sini F cos 30 derajat sama dengan M dikali A. Kita hitung percepatannya di sini. Jadi F-nya ini besarnya adalah ini. Jadi di sini 2, kemudian dikali dengan cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian massa mobil-mobilannya adalah ini. Jadi di sini adalah 0,5 A. Jadi 0,5 dikali A adalah 0,5 A. Maka di sini 2 dikali setengah ini 2-nya habis. Jadi di sini adalah akar 3. Kemudian di sini sama dengan 0,5 A. Maka A sama dengan, jadi 0,5-nya dipindah ke bawah. Jadi di sini adalah akar 3 dibagi dengan 0,5. Di sini kita anggap 1. Berarti di sini kita hilangkan desimalnya. Ini bisa dihilangkan dengan cara ini di belakang koma adalah 1 angka, berarti dikali dengan 10. Jadi di sini sama dengan ini dikali 10 adalah 10 akar 3 per 0,5 dikali 10 adalah 5. Jadi 10 dibagi 5 ini hasilnya adalah 2. Jadi di sini adalah sama dengan 2 akar 3 meter per second kuadrat. Jadi ini adalah percepatannya. Maka untuk menghitung jarak mobil-mobilannya ini adalah menggunakan rumus GLBB, yaitu S sama dengan ini rumus jarak dalam GLBB, yaitu V0E ditambah dengan setengah AT kuadrat. Jadi ini adalah rumus jarak dalam GLBB. Karena di sini geraknya adalah gerak GLBB. Jadi rumusnya adalah ini. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini sama dengan V0-nya ini adalah 0 karena di sini adalah diam. Jadi di sini adalah 0 dikali T, yaitu 0 ditambah dengan setengah.
dikali dengan A, A-nya adalah ini, 2 dikali dengan akar 3, kemudian dikali dengan T, T-nya ini adalah ini. Jadi di sini adalah 5 kuadrat. Maka di sini sama dengan ini setengah dikali 2, ini 2-nya habis, maka di sini akar 3, kemudian di sini adalah akar 3 dikali dengan 25. Jadi 5 kuadrat ini adalah 25. Jadi hasilnya adalah sama dengan 25 akar 3 meter. Jadi ini jaraknya. Jadi jaraknya adalah 25 akar 3 meter. Jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 9, perhatikan gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Besar gaya normal yang dialami oleh balok bermassa 3 kg adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini gayanya arahnya ke bawah. Jadi di sini adalah F sama dengan 14 Newton. Kemudian massa baloknya, jadi di sini adalah M sama dengan 3 kg. Kemudian ini adalah percepatan gravitasinya, jadi di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya normalnya. Jadi di sini adalah N sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Di sini untuk menghitung gaya normal, kita gambarkan arah-arah gayanya terlebih dahulu. Jadi ini kita anggap menyentuh lantai, maka di sini ada gaya normalnya, yaitu arahnya adalah ke atas. Jadi ini gaya normalnya. Kemudian pada balok ini juga bekerja gaya beratnya, karena di sini memiliki massa, jadi bekerja gaya beratnya. Jadi di sini gaya beratnya arahnya ke bawah, yaitu W. Ini gaya beratnya. Jadi kita hitung gaya normalnya. Jadi di sini gaya normal ini sejajar dengan sumbu Y, maka di sini adalah sigma Fy sama dengan 0. Di sini sama dengan 0 karena di sini tidak terjadi pergerakan. Jadi tidak terjadi pergerakan atas bawah. Maka di sini kita hitung. Jadi sigma Fy ini adalah jumlah gaya pada sumbu Y. Kita anggap gaya yang arahnya ke atas ini positif, jadi N-nya ini positif. Jadi di sini adalah N. Kemudian yang arahnya ini ke bawah adalah negatif. Berarti di sini adalah min F. Kemudian ini gaya beratnya jadi min W sama dengan 0. Jadi ini gaya-gayanya. Kita hitung terlebih dahulu W-nya. W ini adalah gaya berat. Jadi rumus gaya berat ini adalah M dikali G. Jadi di sini sama dengan massanya ini adalah 3 kg. Jadi di sini 3. Kemudian G-nya ini adalah 10. Jadi di sini 10. Maka di sini sama dengan 3 dikali 10 adalah 30. Jadi 30 Newton. Ini beratnya. Maka kita masukkan ke sini. Jadi N-nya ini kita hitung. Min F-nya ini adalah gaya tekannya, yaitu ini. Jadi di sini adalah 14. Kemudian min W ini gaya berat, yaitu ini. Jadi di sini adalah 30 sama dengan 0. Kemudian di sini N min 14 dikurangi 30 adalah min 44 sama dengan 0. Maka N sama dengan, jadi min 44-nya ini kita pindahkan sini, jadi di sini adalah 44 Newton. Jadi ini gaya normalnya. Jadi gaya normalnya adalah 44 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 10, sebuah benda masanya 8 kg berada pada bidang datar kasar mu S sama dengan 0,5 dan mu K sama dengan 0,2 dan ditarik dengan gaya mendatar F sama dengan 35 Newton. Ini gambarnya. Besarnya gaya gesek yang bekerja pada benda adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa bendanya. Jadi di sini adalah M sama dengan 8 kg. Kemudian ini mu S ini koefisien gesekan statis. Jadi di sini adalah mu S sama dengan 0,5. Kemudian mu K ini koefisien gesekan kinetis. Jadi di sini adalah mu K sama dengan 0,2. Kemudian gaya tariknya adalah ini. Jadi di sini adalah F sama dengan 35 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah besar gaya geseknya. Jadi di sini adalah F G-nya yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi untuk menghitung gaya gesek ini, rumus gaya geseknya adalah Fg sama dengan mu dikali dengan gaya normalnya. Jadi ini rumus gaya geseknya. Di sini kita cari gaya normalnya. Jadi di sini untuk mencari gaya normal kita gambarkan terlebih dahulu arah-arah gayanya. Jadi pada benda ini bekerja gaya tariknya yaitu F sama dengan 35 Newton.
Kemudian pada benda ini bekerja gaya beratnya, jadi di sini adalah W. Kemudian karena menyentuh lantai, berarti ini gaya normalnya, jadi di sini adalah N. Kemudian karena lantainya kasar, berarti terdapat gaya geseknya. Ini gaya geseknya. Jadi ini gambar gayanya. Di sini kita hitung gaya normalnya. Jadi gaya normal ini terletak pada sumbu Y, maka di sini adalah sigma Fy, yaitu sama dengan 0. Jadi di sini sama dengan 0 karena pada sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan. Maka di sini jumlah gaya pada sumbu Y ini ada N dan W. Ini kita tetapkan yang arah ke atasnya ini adalah positif. Berarti N-nya ini positif, kemudian dikurangi dengan W-nya, karena W-nya negatif. Jadi N min W sama dengan 0. Kita hitung gaya beratnya. Jadi di sini gaya berat ini rumusnya adalah W sama dengan M dikali G. Sama dengan massa baloknya ini atau massa bendanya adalah ini. Jadi di sini adalah 8 dikali dengan G. G-nya ini percepatan gravitasi, kita anggap nilainya adalah 10, jadi ini dikali 10, maka di sini sama dengan 8 dikali 10 adalah 80, jadi 80 Newton. Ini berat bendanya. Maka di sini N min W ini adalah ini 80, jadi di sini adalah 80 sama dengan 0. Maka di sini N sama dengan, ini dipindahkan ke sini, jadi sama dengan 80 Newton. Ini gaya normalnya. Maka kita cari gaya geseknya. Yang pertama adalah gaya gesek statis terlebih dahulu. Jadi di sini adalah mu s. Jadi di sini sama dengan mu s-nya adalah ini 0,5. Kemudian dikali dengan gaya normalnya. Jadi gaya normalnya adalah ini. Jadi di sini adalah 80. Maka di sini sama dengan 0,5 dikali 80 adalah 40. Jadi 40 Newton. Ini gaya geseknya. Kemudian gaya gesek ini kita bandingkan dengan gaya tariknya. Jadi di sini gaya gesek ini 40 Newton, sedangkan gaya tariknya adalah 35 Newton. Maka di sini gaya gesek ini lebih besar dari gaya tariknya. Maka yang terjadi adalah bendanya diam, karena gaya geseknya ini lebih besar, jadi bendanya ini diam. Jadi gaya geseknya yang kita pakai karena bendanya diam adalah gaya gesek statis. Jadi besar gaya gesek statisnya adalah ini. Jadi yang dipakai adalah gaya gesek statisnya. Jadi besar gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya gesek statis yang ini karena bendanya diam jadi 40 Newton. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PTS Fisika.